Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Yang terhormat Kak Amabigus Ambalan Urip Sumoharjo Rasuna Said, yang kami hormati Kak Agudep Ambalan Urip Sumoharjo Rasuna Said, yang kami hormati jajaran pembina dan pembantu pembina, yang kami hormati pula Pradana Ambalan Urip Sumoharjo Rasuna Said serta kakak-kakak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan Pramuka Blok secara virtual. Kami ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak peserta Pramuka Blok kelas 11 dan 12. Bersama saya Kak Sapna, dalam 30 menit ke depan akan memandu kegiatan Pramuka Blok virtual pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan runtutan kegiatan Pramuka Blok pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ke Amabigus Ambalan Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Raihana. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Amabigus kepada Bapak Agung Istianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Dewan Pembina Pramuka Urip Sumoharjo dan Rasuna Said gugus 05, 067 dan 05, 068. Yang saya sayangi Dewan Ambalan Pramuka Urip Sumoharjo dan Rasuna Said Semaba, dan yang berbahagia dan amat kami sayangi anggota Pramuka Semaba kelas 11 dan kelas 12 yang pada saat ini mengikuti Pramuka Blok secara virtual
yang saya yakin kalian semua ada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kalian berpakaian lengkap pramuka. Yang kedua kali, melalui kegiatan pramuka ini di masa pandemi, mudah-mudahan kalian juga lebih kreatif, lebih inovatif. Saya yakin di usia kalian yang sangat muda, yang penuh dengan inspirasi yang positif, tidak seperti kami. Dalam hal seperti ini, pandemi seperti ini, kegiatan semua yang tatap muka dikurangi, sehingga kemampuan otomatis, kemampuan IT kalian meningkat dengan sangat drastis. Dan saya yakin 15 tahun yang akan datang akan lebih maju dibandingkan pada tahun ini. Anak-anakku yang berbahagia, pendidikan kepramukaan merupakan salah satu sarana untuk pengembangan diri, terutama pengembangan karakter kalian. Karena Semaba sudah mengikuti kurikulum 2013. Dalam hal ini, kepramukaan bisa dilaksanakan dengan sistem blok. Kalau di luar pandemi, kalian bisa melakukan kegiatan di luar sana. Bisa melalui kegiatan sosial, bisa melalui kegiatan apapun. Di dusun yang kekurangan, atau di panti asuhan, atau di panti jompo. Di saat seperti ini tidak mengurangi kegiatan yang seperti itu, tapi dalam bentuk virtual. Bisa saja kalian mengumpulkan teman-teman yang seide misalnya untuk membantu terdampak, orang tua terdampak, dusun terdampak, dan lain sebagainya. Ya sekedar mungkin pengumpulan masker melalui virtual bisa. Yang penting saya yakin karakter yang dikembangkan kepramukaan sekarang tidak seperti kepramukaan zaman jadul saya dulu. Ya kan, paling mungkin kemah, menyusuri sungai, susur jejak dan lain sebagainya. Sekarang beda, kegiatannya sangat berbeda. Sehingga peningkatan karakter sebetulnya. Peningkatan karakter yang lebih unggul, yang mempunyai motivasi, yang mempunyai harapan ke depan gitu, untuk kemajuan kalian semua. Anak-anakku yang amat kami banggakan, mungkin salah satu manfaat dari kegiatan kemah pramuka blok ini adalah yang kita butuhkan adalah kemandirian, gotong royong dan kebersamaan, kemudian meningkatkan kepedulian, kedisiplinan, belajar mencintai alam, belajar berorganisasi dan bekerja sama, dan melatih kepemimpinan serta kreativitas dengan catatan secara virtual karena dilakukan dalam masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ini bisa memacu pikiran positif yang ada di diri kalian, membangkitkan semangat pada diri kalian sehingga untuk bekal di masa yang akan datang. Anak-anakku yang sangat berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Pramuka Blok tahun ajaran 2020-2021
2021 secara resmi kami buka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Istianto yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi Pramuka Blog dengan judul Penerapan Dasa Dharma. Kepada Kak Raihana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana nih kabarnya? Masih sehat kan? Selalu gembira ya. Nih, bersama saya Raihana, kita akan membahas di sini bagaimana penerapan Dasa Dharma yang pertama, keempat, dan ketujuh selama kita berada dalam pandemi virus corona ini. Gini teman-teman, sebagaimana yang kita tahu ya, virus corona ini memang berasal dari Wuhan, dari Cina, yang muncul di akhir tahun 2019 kemarin. Kemudian merambat ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kenapa ya bisa merambatnya cepat sekali? Iya, karena virus corona ini menular melalui air liur atau droplet yang berasal dari penderita kemudian ditularkan ke orang lain. Jadi mestinya kita sebagai masyarakat yang sehat mesti menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Di antaranya nih, mencuci tangan, memakai masker, kemudian melakukan physical distancing, tidak membuat kerumunan dan sebagainya. Berbicara masalah virus corona, pasti tidak akan jauh-jauh nih yang namanya lockdown. Lockdown ini difungsikan supaya kita tidak terlalu banyak membuat kerumunan orang yang berpotensi akan menularkan lebih besar penderita virus corona ini. Lalu bagaimana ya, atau hal-hal apa ya yang bisa kita lakukan selama di rumah aja? Nih, menurut sila pertama Pancasila dan butir pertama Dasa Dharma Pramuka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melakukan ibadah di rumah. Kenapa sih kita perlu melakukan ibadah? Karena ibadah ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan, memohon dan berdoa agar kita selalu sehat, selalu dilindungi, negara kita juga dapat kembali seperti normal sedia kala. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong masalah ibadah. Ibadah kan biasanya kita lakukan di tempat ibadah nih, bareng-bareng. Ada yang bareng teman-temannya, ada yang bareng tetangga, bareng masyarakat, dan sebagainya. Untuk saat ini yuk kita ibadahnya di rumah dulu, bareng keluarga atau sendiri yang mungkin ada di perantauan. Gini teman-teman, sebenarnya ketika kita melakukan ibadah di rumah bersama keluarga, kita juga mendapatkan hal-hal positif nih. Salah satunya nih, dengan ibadah di rumah kita akan lebih banyak bercerita, lebih banyak bercengkrama, bertukar pikiran, saling mengerti. Jadi ketika ibadah di rumah kita tidak hanya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan, tapi juga lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Kayak gitu tuh. Kemudian nih Kak, kalau ibadah di rumah berarti musyawarah, rapat-rapat juga harus di rumah dong. Tentu, karena begini teman-teman, walaupun di tengah pandemi seperti ini kita tidak boleh membuat kerumunan, kita disarankan untuk tidak terlalu banyak bertatap muka dengan orang lain, yang namanya musyawarah, yang namanya komunikasi, yang namanya saling bertukar pikiran itu tetap wajib dilakukan sesuai dengan sila keempat Pancasila dan butir keempat Dasa Dharma Pramuka. Supaya apa? Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi silaturahmi kita tetap terjaga, kayak gitu tuh. Terus gini nih, teman-teman, pemerintah itu sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan. Salah satunya ini untuk menaati protokol kesehatan. Ya di antaranya yang memakai masker, mencuci tangan, menghindari dan tidak membuat kerumunan, mentaati jam malam dan sebagainya. Itu semua mesti kita lakukan tuh supaya rantai penyebaran virus corona ini tidak semakin besar. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran kita, kesadaran untuk mentaati peraturan tersebut. Karena gini teman-teman, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya peraturan, kalau masyarakatnya tidak mentaati ya bakal sama aja tuh, gak akan ada efeknya. Dan kasus ini bakal terus berlanjut dan gak akan selesai-selesai, gak mau kan? So yuk taati peraturan pemerintah, biar kita juga segera bisa melaksanakan aktivitas kita secara normal. Gitu tuh. Kak, kalau ibadah di rumah,
musyawarah di rumah, kerja di rumah. Terus keadaan negara Indonesia sekarang bagaimana ya? Jelas, sekarang ini Indonesia mengalami dua masalah nih teman-teman, yaitu masalah ekonomi dan masalah hoaks atau berita bohong. Yuk kita bahas pertama. Masalah ekonomi. Ekonomi, ibaratnya sebuah perusahaan, negara kita ini sedang mengalami kolaps. Akibatnya apa? Negara kita krisis ekonomi, ketidakstabilan ekonomi. Terus bagaimana dong masyarakatnya menyikapi ini semua? Tentu melakukan penghematan. Mulai sekarang yuk mulai belajar, bedain yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kalau kita terus-terusan mikirin keinginan nih, nggak akan ada habisnya. Pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, semuanya pingin dibeli, sedangkan kebutuhannya belum tercukupi. Oleh karena itu, di musim prihatin ini, yuk kita tahan dulu, kita puasa dulu, biar kebutuhan kita tetap tercukupi walaupun di tengah krisis ekonomi. Masalah kedua yaitu masalah hoaks atau berita bohong. Berita bohong ini sebenarnya bahaya banget loh guys. Karena begini, ketika berita bohong itu sampai ke kita, generasi milenial, generasi sadar teknologi, kita tahu oh itu berita bohong, kita nggak boleh sebarin tuh, cukup di kita hapus. Tapi bahayanya begini, kalau beritanya sampai ke orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, terus mereka panik, mereka khawatir, mereka risau dan sebagainya, gimana? Karena begini, menurut riset, maksud saya seseorang yang sedang khawatir, sedang panik, pikirannya tidak tenang, imunitas tubuh mereka turun. Ketika imunitas tubuh mereka turun, mereka juga rawan terkena penyakit. Dan penyakit tidak hanya virus corona tentunya, banyak penyakit-penyakit lain. Begitu tuh. Jadi mulai sekarang ketika kita mendapati berita hoax, berita bohong, stop di kalian dan jangan disebarluaskan. Begitu tuh. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini, walaupun di tengah pandemi virus corona, kita melakukan apapun di rumah, melakukan segalanya di rumah, belajar, bekerja, dan sebagainya di rumah, tetap bersikap bijak, tetap jaga kesehatan supaya kita dan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi tetap berada dalam kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Raihana yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Di dalam tayangan ini, ada sebuah kode yang akan kakak-kakak rangkai selama 3 hari ke depan dan akan dijawab pada hari terakhir pada kolom komentar. Dan sebagai pemenangnya akan mendapatkan reward. Untuk pemenang diharapkan mengumpulkan data diri ke kelas masing-masing untuk mempermudah pengiriman rewardnya. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan perhatiannya. Selamat pagi, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.